perkenalkan, nama aku Amalia Septa. Aku adalah seorang entrepreneur di bidang jahit. Usahaku masih kecil-kecilan, tapi aku terus masih harus berkembang. Di sini aku nggak mau menggurui, tapi aku mau berbagi pengalaman aku kepada kalian bagaimana aku mendirikan usaha ini. Jadi awal mula aku terjun di dunia perjahitan ini adalah aku mengikuti sebuah kursus, yaitu kursus mandiri. Pada saat aku sedang menunggu pengumuman hasil seleksi penerimaan mahasiswa baru. Jadi dulunya itu aku daftar kuliah dan sambil nunggu itu aku ikut kursus nih, karena teman-teman aku pada ikut kursus seperti komputer, bahasa Inggris, masak. Nah, aku ingin juga nih ikut kursus menjahit, tapi waktu itu adanya kursus lanjutan dan akhirnya aku kursus berbayar sendiri untuk mengisi waktu. Waktu itu aku ambil kursus latihan dasar menjahit yang itu celat selama 30 hari, tetapi aku bisa selesai selama 25 hari. Dan seharusnya aku ikut ujian, tapi aku tidak ikut ujian karena waktu itu hasil penerimaan mahasiswa baru sudah keluar dan dinyatakan aku tidak lolos. Akan tetapi setelah aku melewati berbagai seleksi dan aku tidak masuk di perguruan tinggi negeri, aku tidak berniat untuk mendaftar di swasta. Akhirnya aku mengikuti tante aku yang menjahit juga, punya usaha jahit. Di sana aku sambil belajar sambil bekerja. Itu sekitar hampir 2 tahun ya, 1,5 tahunan itu aku lamanya belajar sambil bekerja. Aku lulus 2019 sebelum corona, dan pada waktu itu aku masih bekerja di tempat tanteku. Waktu awal corona aku sudah mulai mendirikan usaha. Nah, itu tahun 2020. Kemudian aku berhenti untuk tidak bekerja di tempat tanteku itu sekitar 2021 awal tahun, jadi sekitar 1,5 tahun. Dan aku mulailah fokus pada usahaku ini. Bagaimana cara belajar dan mengembangkan ilmu sendiri selama aku mengembangkan usaha ini, yaitu kalau aku misalkan tidak tahu nih cara apa, atau aku kurang menguasai, nah aku akan mencari ilmu itu ada di YouTube. Kenapa di YouTube? Karena di YouTube itu banyak banget cara-cara. Misalkan pasang resleting itu banyak banget cara, dan itu kita bisa tonton video mana yang kita paling pahami dan bahkan bisa cepat kita lakukan, itu yang akan dipakai. Yaps, aku mainnya waktu itu di Instagram. Aku di Instagram itu seperti promosi gitu di akun daerah sini yang akunnya itu akun besar tapi belum terlalu banyak followers, jadi kita masih terjangkau dan itu bisa menarik para customer di sekitar kita untuk mencoba jahit di tempat kita. Kalau aku sendiri itu menentukan harga jahit dari aku melihat pasar nih. Misalkan di sekitar aku, penjahit di sekitar aku mencari informasi harganya berapa, untuk jahit seragam sekolah berapa, jahit blus berapa, kemeja berapa. Aku cari informasi. Dan waktu awal-awal menjahit memang aku pasang tarif di bawah rata-rata. Jadi misalkan rata-rata itu seharga 90.000, aku akan pasang harga itu di 80.000. Karena aku belum punya pasar. Jadi aku perlu trial dengan harga murah itu biar orang-orang nyoba di aku. Orang kan akan tertarik, di sana murah, coba yuk. Nah, mereka akan mencoba, kalau cocok lanjut, kalau enggak. Jadi dengan harga murah itu kita memberikan kesempatan untuk orang-orang mencoba jahitan kita. Dan yang terakhir adalah tips untuk kalian yang ingin membuka usaha jahit sendiri di rumah. Yang pertama yaitu kita harus berlatih dan mengembangkan ilmu kita secara terus-menerus. Kita harus berkembang dan itu kita bisa dapatkan dengan berbagai hal, seperti kita mengikuti kursus ataupun kita melihat dari YouTube. Tips yang kedua adalah mencoba menerima orderan sedikit dari yang paling mudah. Nah, jadi awalnya aku itu menerima orderan itu yang paling mudah dan tidak semua aku terima. Karena aku tahu nih, maksudnya aku belum berpengalaman, jadi aku tidak mau mengecewakan banyak orang. Jadi aku tetap menerima orderan, tapi aku pilih dari yang paling mudah. Tips yang ketiga yaitu mencoba hal baru yang belum pernah dicoba. Nah, itu dia. Jadi kita ketika tidak bisa melakukan suatu hal, misalkan kita bisa menjahit seragam sekolah, tetapi kita tidak bisa menjahit kebaya, maka kita harus belajar untuk bisa menerima kebaya. Karena kita tidak tahu untuk zaman selanjutnya itu kebaya akan
akan lebih sering digunakan. Jadi kita harus mengikuti perkembangan zaman. Kita harus berusaha untuk belajar sesuatu yang belum pernah kita coba. Dan yang terakhir ini adalah tips keempat, masih ada kaitannya dengan tips ketiga, yaitu mengikuti perkembangan model. Misalkan nih ya, kita itu menjahit sebuah kebaya, itu tidak serta-merta kebaya itu hanya kutu baru kayak gitu, tapi perkembangan model itu akan terus ada dan semakin modern. Di situ misalkan kita membutuhkan payet, nah kita harus belajar payet. Jika kita tidak bisa memayat, kita harus bisa memfasilitasi payet, entah itu kita mayetin ke orang atau kita ngerekrut orang. Nah itu kita harus bisa. Kenapa? Karena kadang customer itu karena kita nggak bisa payet, jadi nggak jadi jahit di kita. Sekian dari aku, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Lalu bagikan video ini ke teman-teman kalian untuk berbagi pengalaman. Jangan pernah malu untuk kita itu berpromosi di status WA kita sendiri. Kenapa? Karena kalau kita tuh malu, kita nggak akan berkembang. Kita harus berani untuk menunjukkan hasil jahitan kita. Nanti lama-lama juga hasil jahitan kita akan semakin bagus. See you, semoga sukses ya.